Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Endrasto Wibowo sebagai dosen pengampu mata kuliah ini dan audiens yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hairena Hikmah dengan NIM 22040450134 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Teknik Manajemen Stres dalam Mengatasi Burnout Belajar pada Siswa di SMP Negeri 49 Makassar. Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Namun, dalam proses pendidikan, siswa seringkali menghadapi berbagai tekanan dan tuntutan yang dapat memicu stres akademik. Kondisi stres yang berkelanjutan dan tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi sesuatu yang negatif seperti burnout belajar. Dan apa yang melatar belakangi saya mengangkat judul tersebut adalah adanya fenomena burnout belajar yang cukup banyak dialami oleh siswa, khususnya di SMP Negeri 49 Makassar. Gejalanya berupa kelelahan emosional, sikap sinis terhadap pelajaran, hingga perasaan tidak mampu menyelesaikan tugas akademik, yang mana jika dibiarkan, kondisi ini berdampak negatif terhadap kesehatan mental maupun prestasi siswa. Beberapa faktor yang memicu burnout belajar pada siswa antara lain adalah yang pertama adalah beban belajar yang tinggi, metode pembelajaran yang monoton, lingkungan belajar yang kurang mendukung, dan minimnya dukungan sosial dari orang tua, guru, maupun teman sebaya. Kondisi ini diperparah oleh dampak pembelajaran jarak jauh selama pandemi yang memperburuk kondisi psikososial siswa. Remaja usia SMP secara psikologis berada pada fase yang rentan terhadap stres. Jika tidak ditangani dengan tepat, burnout dapat berdampak pada penurunan prestasi akademik serta kesehatan mental secara umum. Dan dari latar belakang tersebut, teknik manajemen stres muncul sebagai salah satu intervensi yang potensial dan mudah diterapkan, seperti melalui relaksasi, manajemen waktu, serta strategi coping yang adaptif. Penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat burnout belajar siswa sebelum diberikan teknik manajemen stres. Yang kedua, bagaimana tingkat burnout belajar setelah intervensi. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah diberikan teknik ini. Yang keempat, seberapa besar efektivitas penerapan teknik manajemen stres tersebut. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan teknik manajemen stres dalam mengatasi burnout belajar pada siswa di SMP Negeri 49 Makassar. Dengan tujuan khusus, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkat burnout belajar siswa di SMP Negeri 49 Makassar sebelum diberikan teknik manajemen stres. Yang kedua adalah menganalisis tingkat burnout belajar siswa di SMP Negeri 49 Makassar setelah diberikan teknik manajemen stres. Yang ketiga, menganalisis perbedaan tingkat burnout belajar siswa di SMP Negeri 49 Makassar sebelum dan setelah diberikan teknik manajemen stres. Yang keempat, mengukur besarnya efek penerapan teknik manajemen stres terhadap penurunan burnout belajar pada siswa di SMP Negeri 49 Makassar. Yang kelima, menganalisis efektivitas teknik manajemen stres pada setiap dimensi burnout belajar, yaitu kelelahan emosional, sinisme, dan perasaan tidak kompeten siswa di SMP Negeri 49 Makassar. Secara teoritis, penelitian ini menggabungkan dua landasan, yaitu yang pertama adalah teori burnout belajar. Burnout belajar merupakan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh keterlibatan jangka panjang dalam situasi pembelajaran yang menuntut secara emosional. Menurut Febrian di tahun 2021, burnout belajar adalah respon terhadap stres akademik kronis yang ditandai dengan perasaan kelelahan, sikap sinis terhadap pembelajaran, dan penurunan efikasi akademik.
Masita 2021 juga mendefinisikan burnout belajar sebagai sindrom psikologis yang muncul sebagai respon berkelanjutan terhadap stresor kronis dalam konteks akademik. Burnout belajar juga memiliki dimensi, yaitu yang pertama adalah kelelahan emosional, yang kedua sinisme atau depersonalisasi atau cynicism atau depersonalization, yang ketiga menurunnya prestasi diri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi burnout belajar yaitu uh, faktor individual. Dalam faktor individual itu ada karakteristik kepribadian, ekspektasi diri yang tidak realistis, keterampilan manajemen waktu yang buruk, kurangnya keterampilan mengatasi stres, dan kondisi kesehatan fisik. Sedangkan dari faktor akademik itu seperti beban tugas yang berlebihan, kompetisi akademik yang ketat, metode pembelajaran yang monoton, tekanan ujian, dan kurikulum yang padat. Sedangkan dari faktor lingkungan itu ada hubungan yang buruk dengan guru atau teman sebaya, kurangnya dukungan sosial dari keluarga, ekspektasi dan tekanan dari orang tua, bullying atau perundungan di sekolah, iklim sekolah yang tidak kondusif. Sedangkan faktor kontekstual itu ada kondisi pembelajaran jarak jauh, keterbatasan sumber daya dan fasilitas belajar, perubahan sistem pendidikan yang mendadak, dan ketidakpastian situasi sosial ekonomi. Burnout belajar juga berdampak pada bidang akademik, serta psikologis, sosial, dan fisik. Nah, kalau di bagian akademik, burnout belajar berdampak pada penurunan prestasi belajar, absensi yang tinggi, rendahnya motivasi belajar, kesulitan memahami materi pelajaran, ketidakmampuan menyelesaikan tugas tepat waktu. Sedangkan dampak pada psikologis itu meningkatnya kecemasan dan stres, gejala depresi, menurunnya harga diri, gangguan mood, dan perasaan tidak berdaya. Sedangkan dalam dampak sosial, itu kita seperti menarik diri dari interaksi sosial, konflik dengan teman, guru, dan keluarga, kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal, dan menurunnya kemampuan komunikasi. Sedangkan untuk di fisik, burnout belajar berdampak pada gangguan tidur, sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, dan penurunan daya tahan tubuh, kelelahan kronis, dan rasa cemas berlebihan. Selanjutnya adalah teori dari teknik manajemen stres. Manajemen stres merupakan serangkaian teknik dan strategi yang diterapkan untuk mengenali, mengelola, dan mengurangi stres, serta meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi tekanan. Menurut Kurniawati dan Setianingsih tahun 2020, manajemen stres adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis stresor atau sumber stres, kemudian mengembangkan strategi untuk mengontrol dan meminimalkan dampak negatifnya. Sementara itu, Alawiyah tahun 2020 mendefinisikan manajemen stres sebagai intervensi yang bertujuan dan membantu individu memodifikasi respon komponen teknik manajemen stres. Melalui integrasi dua pendekatan ini, saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan dan konseling sekolah. Nah, adapun penelitian relevan yang menjadi acuan saya dalam membuat proposal ini yaitu yang pertama adalah Wulandari tahun 2020. Wulandari melakukan penelitian berjudul Efektivitas Program Manajemen Stres untuk menurunkan burnout akademik pada siswa SMA di Surabaya. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan pretest, post-test, control group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program manajemen stres yang mencakup relaksasi, restrukturisasi kognitif, dan manajemen waktu efektif menurunkan tingkat burnout akademik pada kelompok eksperimen dengan efek size yang besar. Penelitian yang kedua yaitu dari Nugroho tahun 2018 yang meneliti tentang intervensi manajemen stres berbasis sekolah untuk meningkatkan resiliensi akademik dan menurunkan burnout pada siswa SMP. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penurunan signifikan pada skor
burnout, dan peningkatan resiliensi akademik pada kelompok yang mendapatkan intervensi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu atau quasi-eksperimen desain. Desain yang digunakan adalah one group pretest post-test desain di mana pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Instrumen utama yang digunakan adalah School Burnout Inventory atau SBI yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Untuk uji hipotesis digunakan paired sample t-test atau jika data tidak terdistribusi normal akan digunakan Wilkinson Sign Strength Test sebagai alternatif non-parametrik. Demikian paparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak dan Ibu dosen untuk menyempurnakan penelitian ini ke depannya. Semoga penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam menangani isu kesehatan mental siswa. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.